Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke. Nama saya Jason Anabjek. Saya merupakan konselor pelatih Anda pada pagi ini. Jadi sebelum memulakan sesi kita, bagaimana dengan keadaan bilik, suhu? Oke. Suhu tu dia sejuk sikit lah. Tapi okey. Oke lah. Okey. Kalau pecahan, oke, dia tampak gelap. Tidak tampak gelap, tidak tampak sinar orang juga. Oke. Sebelum itu izinkan saya untuk memberi Anda satu borang, di mana borang itu merupakan borang persetujuan untuk Anda sebagai klien lah untuk menyertai sesi. Boleh? Okey, boleh. Baik, jadi ini merupakan borang persetujuan untuk Anda sebagai klien menyertai konseling. Jadi Anda boleh baca dahulu, lepas itu Anda boleh faham, baru Anda tanda tangan lah. Alright. Thank you. Baik, sebelum kita meneruskan sesi konseling kita pada pagi ini, boleh saya beritahu sedikit berkaitan dengan limitasi konseling? Boleh. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan kerahasiaan. Semua benda ataupun perkongsian Anda pada pagi ini dalam sesi konseling ini hanya dikongsikan di sini saja, di mana ia tidak boleh disebarkan kepada pihak luar, dan dia juga hanya diketahui oleh saya sebagai konselor Anda dan Anda lah sebagai klien saya pada hari ini. Yang kedua adalah jika keadaan tidak membenarkan, jadi saya akan berkongsilah maklumat ataupun perkongsian berkaitan dengan konseling ini kepada pihak ketiga, yaitu pihak polis, kesehatan, dan juga mahkamah lah. Jadi boleh kita teruskan? Boleh. Okay. Soalan saya yang pertama, boleh Anda perkenalkan diri Anda? Okey, nama saya Muhammad Hafiz bin Majalan. Saya merupakan pelajar tahun 2 dari program kerja sosial, umur 22 tahun dan berbangsa Kedayan. Oh, bangsa Kedayan. Boleh saya tahu kamu berasal daripada mana? Saya daripada daerah Sepitang, Sabah. Oh, Sepitang. Okey, soalan yang seterusnya, jika tidak keberatan, Kaim kan? Ya. Boleh berkongsikan berkaitan dengan latar belakang pembeli, adik-beradik berapa orang, adik-beradik berapa orang, dan berapa orang lelaki dan perempuan lah begitu. Kalau latar belakang keluarga saya, bapa merupakan saudara rumah dan manakala ibu saya merupakan jururawat keluarga dan anak-anak di klinik hospital Sepitang. Dan kalau latar belakang adik-beradik pula, abang saya sudah memiliki pekerjaan, sama juga dengan kakak saya mempunyai pekerjaan juga, dan adik perempuan saya sekarang tengah pengajian di SPM. Jadi ini bermaksud Kaim ada 4 adik-beradik lah, termasuk Kaim? Iya. Oh, 1 perempuan, 3 lelaki. Dua lelaki, 2 perempuan. Oh, 2 lelaki, 2 perempuan. Sorry, Ya. maafkan saya. Jadi berkaitan dengan ibu bapa Kaim, sudah berapa lama dalam bekerja? Kalau bapa saya sudah lama tidak bekerja sejak klien kakak saya besar daripada tentara, dan manakala ibu saya sudah bekerja sebelum kelahiran abang saya.
sampai sekarang. Oh, dulu Kaim masih bekerja sampai sekarang? Iya. Oh, bagus. Jadi persoalan saya yang seterusnya, dulu Kaim sekolah di mana? Saya mulai persekolahan itu di Tadika Kemas di Spital. Seterusnya pada di sekolah rendah itu saya sambung di SK Pekain Spital, dan sekolah menengah saya bersekolah di SK Pangeran Omar, dan sambung pengajian pula di STPN di sekolah yang sama juga, dan meneruskan di universiti. Oke, baik. Jadi sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, sampailah menengahnya memang semua di Sabah lah kan. Jadi Iya. memang dekat lah kan dengan rumah. Iya. Kalau ujung minggu boleh balik pergi kampung. Kalau ada masa terluang tuh pulang aja juga. Oh, oke. Jadi Kaim sudah berapa lama sudah menuntut di UMS ini? Boleh saya tahu? Saya sudah menuntut di UMS ini sudah hampir 2 tahun, yaitu sudah 4 semester, sekarang semester yang keempat. Oh, semester keempat sudah. Jadi sebelum Kaim masuk ke UMS ini kan, selama ini kan apa penanganan pertama lah Kaim berkaitan dengan persekitaran UMS? Gitu. Pandangan pertama semasa masuk di UMS itu mungkin banyak orang yang lebih pandai daripada saya, dan mungkin cara pergaulan orang itu lebih lain daripada tempat asal saya gitu. Aku kan sebab KK kan jauh lebih dari Pitang kan, Ya. walaupun dia dalam Sabah kan, Ya. dia jauh juga dari segi budaya pun kadang-kadang tidak sama. Ya. Waktu ini pun si Kaim tinggal di kampung. Betul. Oke, baik. Kalau boleh saya bertanya dengan keputusan peperiksaan Kaim panjang SPM dan STM boleh kalau tidak keberatan? Boleh juga. Boleh, oke. Oke. Kalau SPM itu saya punya result peperiksaan mungkin tidak merasakan, sebab hanya betul-betul ya tidak gagal, tapi tidak juga macam orang cepat lulus begitulah. Macam sepakar gitu kan? Ya. Oh. Jadi masuk STPM itu pun sekian intake. Bagi semester pertama tu result tidak juga bagus, sama juga SEM 2, tapi sudah masuk SEM 3 tu dia punya result next sedikit lah. Jadi result keseluruhan tu hanya dapat 2 pointer, 2.67. Walaupun apa yang dikongsikan oleh Kaim tadi kan di SPM hanya atas pagar kan, Ya. tidak juga gagal, tidak juga lulus gitu. Betul. Dan masa STPM pula si Kaim bolehlah melonjak sedikit demi sedikit dari SEM 1 sampai SEM 3 tu untuk meningkatkan pointer Kaim untuk melanjutkan pelajaran. Jadi akhirnya si Kaim pun dapat juga lah melanjutkan pengajian Kaim di UMS sekarang. Ya, betul. Oke, jadi soalan saya yang seterusnya melibatkan ahli keluarga Kaim, di mana bagaimana hubungan Kaim dengan adik-beradik Kaim yang lainnya? Kalau hubungan dengan pribadi itu yang saya paling rapat itu abang saya, sebab dia yang selalu memberi contoh, dan dia juga orang yang pertama yang masuk di universiti dalam adik-adik saya. Jadi semua pengalaman cara dia belajar dia tunjukkan kepada kami lah, saya begitu. Boleh saya tahu abang Kaim ini dulu dia lah macam si Kaim cakap, dia yang orang pertama untuk melanjutkan pelajaran yang tertinggi lah dalam kalangan ahli keluarga Kaim kan, ke peringkat universiti. Dia lanjutkan pelajarannya tu gimana tuh? Abang saya ni melanjutkan pelajaran di UiTM Perlis di Semenanjung. Jadi walaupun dia belajar di Semenanjung dulu,
kami selalu saling kontak lah, setiap minggu gitu ada video call. Jadi setiap berhubung. Maksudnya saya selalu berhubung dengan adik-beradik saya. Ya. Bagaimana pula dengan parent kain? Adakah kain selalu berhubung dua orang juga mendatang? Kain kan sekarang di UMS, parent kain kan di hospital, orang kan jauh juga kan? Ya. Kain selalu juga kontak dengan orang. Ya, soalnya juga setiap minggu gitu kalau macam ada masa peluang macam jam 8 malam gitu ada juga saya kontak orang. Bagus juga. Berkaitan dengan family kain ini bagus juga kan? Ya. Sebab kain juga selalu berhubung dengan parent kain, adik-adik kain, selalu juga bertanya kabar gitu. Baik. Soalan saya seterusnya, bagaimana kain dapat adapt suasana di UMS ini kan? Lepas itu kain dapat menyesuaikan diri lah dengan rekan-rekan di UMS ini, berbagi rekan-rekan hospital. Cara saya beradaptasi ini mungkin jangan terlalu orang cakap culture shock, kan? Jadi saya coba untuk tidak menjadi seperti itu. Jadi saya hanya ikut flow dia lah, jangan ikut dengan lain. Maksudnya jangan terlampau tarik ikut lah dengan budaya yang berbandar gitu. Jadi bolehlah saya tanyakan sedikit penanganan kain kan? Kain sambung sekolah di UMS ini kan? Adakah ini disebabkan kain terpaksa ataupun dipaksa oleh ibu bapa, ataupun kain memang sendirilah minat untuk melanjutkan pelajaran di UMS? Sebenarnya terpaksa juga, sebab kita juga mau menyambungkan pelajaran. Berdasarkan yang tadi info yang saya bagi itu, saya punya result kan tidak berapa memaksakan. Jadi saya pikir mungkin lebih baik mencari pekerjaan daripada menyambung pelajaran. Sebab juga saya sambung belajar ni abang dan parents lah. Sebab kalau menggunakan kata orang tu, kalau menyambungkan pelajaran ke degree, mungkin pekerjaan yang saya dapat tu lebih menjamin kehidupan lah di masa depan gitu. Jadi terpaksa lah ikut cakap orang gitu lah. Jadi ini maksudnya parent kain sama abang kain kan paling tua, Ya. paksa kainnya juga untuk melanjutkan pelajaran, padahal kain ini sebenarnya tidaklah mau sangat sambung pelajaran sebab mau kerja gitu. Jadi boleh saya tanya lah kain kan, sebelum kain dipaksa untuk sambung peringkat pendidikan tinggi atau sekarang UNES, kain sebelum ini pernah bekerja kan? Pernah juga semasa Form 6 tu sebagai part time di gerai. Oh, part-time di gerai jualan gitu lah. Ya, gerai. Selain gerai jualan tu ada juga pekerjaan yang lain. Pernah juga menjadi store boy di supermarket lah juga, di kawasan hospital juga. Itu. Pernah jadi store boy lah. Ya. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan kain nak sangat untuk kamu bekerja. Ya. Siap daripada menyambung pelajaran ni, mungkin kalau sambung kerja tu ada juga pendapatan yang boleh saya bantu parents di rumah. Faham tu. Jadi macam mana situasi awalnya? Contohlah kan kalau kain cakap nak bekerja, parent pula sama abang pula beritahu si kain lanjutkanlah belajar. Jadi macam mana cara kain untuk beritahu orang yang kain ni nak kerja sebenarnya? First tu time sudah result keseluruhan STPM tu kan result dia 2.6 jadi. Ya. Jadi saya rasa kalau mau masuk universiti itu sangatlah terhad, sebab pointer saya di bawah rata-rata.
yang tidak boleh masuk dalam universiti. Jadi saya rasa lebih baik mencari pekerjaan lah daripada menyambung pelajaran gitu. Jadi bagaimana pula tanggapan parents Kain yang satu? Kain kan sudah beritahu yang bisa Kain pun ada serta-rata. Jadi bagaimana perasaan orang tentu? Mungkin juga sedih, tapi orang juga masih berharap sebab kalau ikut pengalaman dari orang kan, orang dengar anak-anak kawan orang pun di bawah pointer macam saya tu, di bawah lagi masih lagi dapat masuk universiti. Jadi orang masih berharap untuk saya menyambung pelajaran gitulah. Maksudnya walaupun riset kau Kain kan, walaupun riset Kain tidaklah sebagus pelajar-pelajar yang lain, tapi orang pun masih berharap. Setiap peluang itu masih ada harapan untuk menyambung pelajaran kan, maksudnya. Ya begitu. Jadi soalan yang seterusnya, jadi macam mana keadaan Kain sekarang setelah 4 sen kan di UMS ni, adakah Kain dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran dan pembelajarannya lah? Alhamdulillah juga. Semasa semester 1 mungkin banyak masalah disebabkan masih jumpa orang baru lah kan. Jadi dalam kumpulan tu mungkin ada masalah, ada yang tidak bekerja begitu. Jadi result pun result saya tentu hampir-hampir masuk 3 pointer. Tapi tidak apa, sebab sudah masuk semester 2, pointer saya meningkat kepada 3.19. Jadi senang saya rasa first time lah dapat pointer tinggi begitu. Jadi rasa untuk teruskan belajar tu mungkin ada untuk meneruskan tu. Tapi sudah masuk semester 3 kan tidak dapat sudah tinggal dalam college sebab tidak sudah kelengkapan untuk tempat belajar, tempat tidur tu. Jadi mungkin sudah tinggal di luar ni untuk memfikirkan benda tu mungkin disebabkan kewangan juga lah. Jadi memfikirkan kewangan tu agak mengganggu saya punya pembelajaran gitu. Lepas dengar apa yang Kain cakap tadi kan, first saya ucapkan tanya sebab Kain dapatlah pas beberapa tahun sudah Kain cakap tidak pernah dapat 3 pointer ke atas kan. Ya, betul. Akhirnya Kain pun dapat juga mencapai target Kain itu untuk first time dapat 3 pointer kan ya. Dan sudah siap saya juga tadi saya ada terdengar yang Kain selepas semester 2 selepas semester 2 yang Kain ini mula menyewa dan tinggal di luar. Sebab Kain ada tekankan yang dimana di rumah tu tiada meja, tiada peralatan untuk belajar. Boleh saya tahu di mana Kain menyewa? Saya menyewa di Buan Borneo, tahu Oh, maksudnya di dekat dengan di UMS tu lah. ya berdekatan. Jadi macam mana Kain uruskan jadual pembelajaran Kain? Mungkin dengan kalau kan dalam 1 minggu tu mungkin ada kelas yang 1-2 kelas saja, dan petang tu saya akan tidur awal dan malam itu mungkin saya mengambil masa untuk study. Oh, jadi maksudnya macam Kain untuk belajar jam waktu malam lah. Ya, Boleh saya tahu dari jam berapa Kain mula untuk study lah? Soalnya saya tidak mengambil masa yang lama, mungkin 1 jam atau 2 jam. Sebab saya pun bukan jenis yang belajar membaca. Saya jenis yang kalau ada rakan yang dapat membantu untuk menerangkan, mungkin saya dapat mengingat cara dia belajar gitu. Sebenarnya Kain kalau belajar dari segi cara membaca, kurang tuh memahami lah kan benda apa yang mau dibelajar itu. Ya, betul. Terutamanya lagi mendapatkan kajian lah begitu. Ya. Sekiranya ada rekan makin mantap lah. Ya. Dari cara untuk
adaptasi pembelajaran itu. Betul. Sebab kalau ada harapan ini mungkin dia lebih membantu lah. Sebab kalau tengok semasa semester 2 tu rakan saya lebih banyak membantu saya untuk belajar dengan cara kami saling bertukar maklumat apa yang kami belajar. Sabtu mungkin kami saya dapat pointer tu. Okey. Boleh saya tanya soalan kepada kalian yang mungkin luar kota, luar topik lah maksudnya. Antara di kolej ataupun di luar, yang mana satu yang kalian rasa lebih fleksibel untuk belajar dan masa belajar pun lebih banyak lah? Mungkin di college, sebab kalau di college diikutkan dia lebih dekat lah daripada fakulti. Dan kalau di luar mungkin tinggal bersama kawan rapat lagi, jadi mungkin kalau belajar tu agak terganggu. Sebab kan kalau kawan rapat ni sebenarnya ada bawa main game, bercerita begitu, bawa jalan-jalan, sukan, jadi agak mengganggu lah juga. Faham. Maksudnya kalian lebih selesa belajar di kolej lah perbandingan sekarang kalian sudah menyewa di luar. Kalau berkaitan dengan penyewaan ni kan, kalau bertanya soalan yang luar topik sedikit, berkaitan dengan penyewaan rumah, kalau kain bayar sewa rumah tu sebulan berapa ya anggarannya? Kami tinggal di sana untuk sebulan 1.600, jadi dibagikan untuk 11 orang mungkin 195% seorang untuk sebulan. Tapi itu untuk hanya sewa rumah. Sewa rumah. Ya, kalau bil elektrik, air dia akan lain lagi. Oh, asing aja lah, bil air sama listrik. Iya. Bagaimana pula dengan persekitaran rumah tu? Macam housemate kayu, semuanya okey? Adakah semuanya membawa kesan yang positif ataupun adalah juga membawa belajar gitu? Kalau bawa belajar tu mungkin tidak, sebab dia orang tu berlainan fakulti. Kalau diikutkan lah, yang betul mereka semua tu berada di fakulti yang sama, kecuali saya seorang saja yang dari fakulti FKS gitu. Oh, maksudnya daripada 11 orang tu kalian seorang lah yang fakulti psikologi lah gitu? Ya, betul. Yang lain tu perhutanan? Perhutanan, ya. Oh, jadi diorang memang pendapat ya sudah, jadi diorang satu kos satu fakulti gitu? Ya, jadi kalau nak ikut belajar pun mungkin tidak dapat, sebab pelajaran yang diambil berlainan. Paham juga. Kalau diorang belajar sama-sama kan diorang okey lah, sebab satu fakulti kan? Ya, betul. Bidang yang diambil tu sama, konsep yang pun sama gitu. Ya. Faham. Jadi berkaitan dengan isu kali ni semuanya okey juga sebenarnya. Gimana kalau dengan antara kolej dengan tinggal menyewa di luar, saya lebih memilih untuk tinggal di kolej lah kan? Ya, betul. Faham. Baik, soalan saya yang seterusnya berkaitan dengan universiti lah, sebab kalian pun sekarang sedang melanjutkan pengajian lah di universiti kan? Ya. Bagaimana dengan keadaan kain di universiti sekarang, terutamanya kalau kain di fakulti lah, dengan rakan-rakan yang lain, boleh kain beritahu? Kalau berkaitan di fakulti mungkin masalah assignment tu saja lah. So saya pun jenis yang macam sebulan sebelum penghantaran assignment tu pun baru saya buat itu. Mungkin saya agak terlambat. Tapi kalau dilihat juga, kalau rekan-rekan lain juga pun orang buat juga benda begitu, jadi saya rasa okey lah juga, tidak memberi masalah kepada orang. Tapi kalau di luar fakulti seperti subjek wajib
university macam PGP, FIS gitu. Mungkin saya ada masalah juga lah dengan satu kumpulan assignment tu. Sebab itu salah satu yang penyebab saya punya result pada SEM 1 tu agak kekurangan. Sebab yang SEM 1 tu kami ada kumpulan sudah, tapi dalam kumpulan tu kebanyakan dari mereka tidak membuat kerja, tidak buat assignment, jadi kami terpaksalah merujuk kepada lecturer macam mana kami mau urus kami punya assignment tu. Jadi lecturer pun cakap mungkin diorang ini akan disingkirkan daripada kumpulan kami, dan assignment itu terpaksa lah kami yang sedikit ni tinggal untuk membuat assignment tu. Walaupun tinggal sedikit ni, ada lagi bermasalah sebab kerja yang dibuat tu mungkin terlampau nampak macam dibuat oleh AI dan salah memberi maklumat gitu. Jadi, berkaitan dengan grup assignment tadi kan, di mana dokter sudah buang nama orang lah kan, jadi tinggal beberapa orang ya untuk menghasilkan assignment yang lengkap. Tapi assignment yang lengkap itu juga dikatakan agak salah lah gitu oleh dokter, sebab dikaitkan dengan penggunaan AI yang terlalu banyak, hasil kerja yang tanpa cepat, yang tidak terburu-buru lah maksudnya. Kalau berkaitan dengan assignment tu, boleh saya tahu kalau kalian sudah berkongsi lah, berapa kalian dapat keputusan untuk subjek tersebut? Hanya mendapat di bulan. Betul. Jadi mungkin itu salah satu penyebab saya kurang hampir untuk mendapat 3 pointer semasa semester itu. Jadi itu merupakan salah satu punca lah juga kan, menyebabkan kalian tidak berjaya untuk mendapat 3 pointer masa semester 1. Disebabkan grup assignment yang agak pecah kacir. Perkara itu sudah settle juga lah. Sudah settle. Sudah settle. Jadi syukurlah sudah settle. Dan lecturer pun bertindak dengan bijak, dan orang pun membuang nama-nama yang tidak menjalankan tugas orang sebagai pelajar kan. Jadi bagi menuliskan sesi kita kali ini, boleh saya buat rumusan keseluruhan tentang sesi konseling kita pada pagi ini. Jadi di mana awal tadi kalian kecakap berkaitan dengan keterpaksaan kalian untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti, yaitu BMS sekarang lah, di mana kalian berkata kalian ingin melanjutkan pekerjaan. Sebab kalian selama ini kalian ada cakap kalian pernah bekerja sebagai office boy, store boy. Lepas itu kalian juga berkata yang tadi dia pernah bekerja juga di paten di gerai makan. Manakala bagi parent kalian pula, terutamanya ibu bapa kalian lah kan, dia ada cakap yang walaupun result kalian yang kalian cakap atas pagar gitu, dan tetap juga beritahu yang kalian masih juga boleh melanjutkan pelajaran. Jadi akhirnya kalian akur lah juga dengan keputusan yang dibuat oleh mereka. Termasuk juga akur. Jadi sebagai keputusannya tu, kalian ada juga lah berbincang dengan orang lah sebelum ni kan? Betul. Bincang secara bagus-bagus lah. Secara mungkin tidak semasa itu mungkin juga tidak terbawa masalah diri lah. Terpaksa dia dengar siapa orang yang lebih takut daripada saya. Jadi kalian pun terpaksa akur lah juga kan, sebab kalian pun sebagai anak terpaksa lah dengan kedua-dua ibu bapa kalian akan, sebab dia orang lebih pengalaman, lebih tahu pasal kalian, lebih rapat dan lebih tua gitu. Oke, baik. Sebelum saya terlupa, yang kalian juga ada berkongsi juga tadi berkaitan dengan masa kalian tingkatan 6, tingkatan 5 gitu, dan kalian mengalami kesukaran untuk belajar
mana kain cakap tadi, seperti yang saya cakap tadi, kain dia tahu sepagar, wisata sepagar, tidak juga gagal, tidak juga lulus. Jadi pada pendapat saya kain mungkin bukan jadwal pembelajaran yang bagus dan juga yang fleksibel lah. Mungkin kalian perlu kurangkan masa untuk lepak ataupun luangkan masa dengan rekan-rekan yang lain, terutamanya gejala-gejala sosial yang negatif lah. Dan pada akhirnya kalian pun dapat juga melanjutkan pelajaran ke universiti lah, walaupun bisa dari sepagar. Akhirnya kalian pun syukurlah dapat melanjutkan pelajaran ke tingkat universiti lah. Jadi yang seterusnya berkaitan dengan di universiti, persekitaran universiti, di mana kalian tadi ada beritahu yang kalian punya grup assignment semasa SEM 1 agak kecil dan result pun tidak memberangsangkan sehingga untuk kalian tidak mencapai target kalian yang sebenar, yaitu 3.0 CGPA. Masalah itu pun kalian sudah beritahu yang bahwa lecturer sudah setelkan masalah tersebut dengan cara lecturer tersebut buanglah nama-nama yang tidak memberi tugas, membuat tugasan itu dengan baiklah. Jadi walaupun lecturer itu sudah membuang nama membuang nama rekan-rekan kalian yang lain yang tidak membuat tugasan itu, dan hanya tinggal beberapa orang ya yang membuat assignment tersebut. Masuk kalian lah. Walaupun assignment itu pun masih juga tidak dapat diterima 100% oleh lecturer kan, sebab PA itu. Betul. Izinkan saya untuk tanya kalian semula lah kan, bagaimana dengan harapan kalian lah selepas kalian mengikuti sesi konseling ini? Mungkin harapan saya semasa sesi ini mungkin saya dapat lebih memberitahu saya punya masalah dan dapat menyelesaikan masalah itu dengan cara yang lebih baik lah, dengan profesional itu. Jadi apa yang saya akan buat ke depan itu mungkin lebih berkualiti lah, dan saya buat lebih baik itu. Dan ekspektasi saya pada sesi ke depan mungkin terdapat cara-cara lah, menunjukkan cara-cara bagaimana saya menguruskan pembelajaran begitu. Jadi pada pendapat saya lah kan, jadi sekarang makin lama makin dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran kalian lah, terutama di UNS. Hubungan keluarga pun makin oke. Dan berkaitan dengan pembelajaran kalian pun semakin lama semakin meningkat, seperti yang kalian cakapkan tadi, daripada tidak pernah dapat pointer, pernah dapat pointer. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita, izinkan saya untuk memberitahu semula lah sebagai peringatan, di mana sesi konseling kita ini ada limitasi tertentu berkaitan dengan konseling, yaitu yang pertama seperti yang saya cakap pada mula-mula tadi, yaitu privasi lah, yaitu semua yang perkongsian dilakukan dalam sesi konseling ini dan dikongsikan oleh kalian terutamanya dan saya juga adalah dikongsikan di sesi ini dan maksudnya setakat di sesi ini dan di luar sesi konseling ini kita tidak boleh untuk berkongsi dengan orang lain lah, terutamanya orang terdekat kita, itu keluarga dan rakan-rakan kita lah. Jadi yang kedua, sekiranya keadaan tidak mengizinkan, di mana kalian mencederakan diri sendiri ataupun melibatkan kecederaan kepada pihak-pihak yang lain, terutamanya golongan agama, kanak-kanak, orang tua dan keluarga kalian juga, saya terpaksa lah membawa semua maklumat ataupun info-info yang dibagi dalam sesi ini kepada pihak ketiga, seperti yang saya cakap pada awal tadi, yaitu pihak-pihak yang penting lah, pihak mahkamah, polis dan kesehatan. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, kalian setuju juga, sebab saya perlu dapatkan persetujuan kalian juga sekiranya terdapat pelakunya pelanggaran dengan tidak diizinkan.
berdasarkan maklumat yang diberi itu mungkin saya setuju lah juga tidak menyebarkan maklumat itu kepada orang yang tidak sepatutnya. Jadi izinkan saya untuk mengakhiri di sesi kita lah kan. Jadi terima kasih kepada Kain karena sudi untuk menyertai sesi konseling saya pada hari ini. Jadi semua maklumat dan yang berlaku tadi hanya berlaku di sini saja lah ya. Thank you.